Betul tidak saya yang ngaku. Ya sudah. Jadi dengan anak-anak kita belajar. Yang ketiga kali saudara sampai polisinya telepon saya. Aduh ini anak gitu lagi. Yang kedua kali itu sampai dia tuh mukul Pak Camat. Pak Camatnya kenal baik saya. Itu sampai urusan polisi. Masuk koran berbulan-bulan. Aduh saya ini malu betul. Udah dia hilang lagi gak tahu kemana. Suatu hari ada orang telepon. Padahal betul punya anak namanya ini. Oh iya, kenapa dia lagi sakit parah di terminal? Terminal mana? Suatu kota jauh di Sulawesi sana. Ngapain dia di situ? Coba. Bisa nggak saya pinjam teleponnya siapa? Datangi saya mau ngomong. Saya telepon dia. Kamu tuh kenapa? Sudah kesakitan. Dia sudah kawin lagi, dapat anak 3 lagi. Aduh, yang pertama dapat anak 2. Kamu tuh sampai bilang bebek mati. Sudah kamu mati sudah daripada ngerepotin orang. Saya bilang begitu sudah. So kalau mati papa yang ngubur kamu dah. Aduh saudara, akhirnya sudah. Ya udah sekarang gini. Saya teleponkan anak saya dekat situ. Cepat kamu jemput. Ya sudah kami tolong Pak. Ya ampun, belum sebulan buat masalah. Sampai datang polisi. Saya bilang, kamu ingat yang ketiga kali. Akhirnya polisi yang mendamaikan. Saudara, ya udah sekarang kamu gimana? Kamu nggak bisa tinggal di situ lagi. Akhirnya dia polisinya nyarikan tempat kontrak. Oke. 1 bulan 400.000. Saya bayar 3 bulan. Kamu pindah. Kenapa saya bisa buat itu? Saya sadar saya pun pernah berjahat pada Bapak di surga. Berarti contoh ini, saudara. Jadi kalau kita disayang dia, karena memang dia sayang baik terhadap kita semua. Tidak melihat apa yang kita buat. Saya baca lagi ayat yang ke-19. Sekarang, kamu akan berkata kepadaku. Ayat 19 ya Roma 9 ya. Ayat 19. Sekarang, kamu akan berkata kepadaku. Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Apa yang kita mau katakan tentang Papa yang baik itu? Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Saya tuh punya penyakit sejak lahir bawaan. Usus saya itu bermasalah. Zaman itu di Indonesia belum ada pengobatan yang seperti sekarang. Dokter bilang kepada mami saya, anak ini kalau bisa melewati umur 6 tahun, dia akan selamat. Karena sudah mulai kuat usus itu. Kalau tidak, dia akan mati sebelum umur itu. Dulu disarankan kalau nggak dibawa ke Amerika atau ke Jepang. Nggak mungkin orang tua kami punya uang. Saya ingat doa mami saya. Dia kata, Tuhan, kalau Tuhan mau dia hidup, biar dia hidup. Kalau Tuhan mau panggil dia, kami rela. Saya ingat pelajaran sekolah minggu. Di kelas sekolah minggu dikatakan itu kan gara-gara Adam dan Hawa. Sampai semua orang jadi sakit. Logika anak-anak saya itu muncul waktu saya masih umur 6 tahun, 7 tahunan begitu. Tuhan, kenapa Tuhan gak bunuh saja mereka 2? Lalu buat lagi. Logika gak kalau itu? Ya toh ngapain? Daripada hanya karena 2 orang itu dunia rusak. Bunuh toh. Tentu bisa buat lagi. Itu logika saya. Bahkan saya juga berpikir, kenapa Tuhan? Waktu Hawa mau petik buah itu, kok tangannya nggak dibuat rematik, terus aku nggak bisa gerak. Ayo, pernah nggak berpikir seperti itu? Itu pikiran saya waktu masih kecil. Bisa nggak Tuhan buat itu, saudara? Terus nggak bisa petik. Kenapa dia nggak buat? Itu saya merenung. Sampai suatu hari, saudara, saya sudah kelas 3 atau kelas 4 SD, saya lupa. Papa saya itu wartawan. Ya. Hari itu dia dapat kiriman buku dari Perancis. Buku foto. Tahun itu di Indonesia itu buku itu langka sekali. Jadi buku-buku bagus. Wah, namanya anak kecil lihat buku tebel berwarna foto-foto. Nah waktu itu
papa saya meletakkan di meja tulisnya. Saya lihat buku itu. Saya ingat betul, saya lagi makan pisang goreng. Saya bayangkan itu tangan penuh minyak. Enak saja sambil gigit pisang goreng, saya bukain buku itu. Setelah sekian lembar saya sadar, minyak semua ini. Pasti dia marah sekali. Karena buku ini gak bisa dibeli. Saya itu ketakutan betul. Nah, dalam ketakutan itu, papa saya lewat. Dia lihat saya lagi bingung, dia tahu. Seumur hidup saya, itu pertama kali dan satu-satunya saja peristiwa. Papa saya marah kepada saya itu, saya mau dimakan rasanya, saudara. Saya belum pernah tahu papa saya marah seperti itu. Sudah mau dimakan. Nah, waktu dia marah seperti itu, saya bisa ingat pertanyaan saya beberapa tahun yang lalu. Kenapa dia gak bunuh saya terus buat lagi? Ngerti konsep itu? Bisa tuh dia bunuh saya terus dia buat lagi? Roh Kudus itu luar biasa. Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, itu muncul lagi di benak saya. Dia memang marah. Tapi papa tetap papa. Dan anak tetap anak. Dan seperti ini yang dia mau kita kenal. Jadi sebelum kita mengenal dia sebagai Tuhan, kenali dulu dia sebagai papa yang baik. Nanti tentang Tuhan kita akan ngerti sendiri. Itu otomatis kita akan ngerti. Maka itu bagi yang baru-baru percaya Tuhan Yesus, jangan belajar tentang hukum-hukumnya dan peraturan-peraturannya. Jangan, nanti bingung. Belajar mengenali dia itu seorang ayah yang baik untuk kita. Nah, kalau kita sudah kenal dia sebagai papa, maka konsep kita gak akan crash dengan dia. Kita akan ngerti. Lagi sekali, yang sudah punya anak, jadilah pintar. Jangan bodoh terus. Apa-apa belajar dari anak-anak kita. Reaksinya apa kalau kita begini? Seperti itu reaksi kita kepada papa, dan seperti reaksi papa kepada kita. Pasti kita akan ketemu kebenaran. Amin. Ayat terakhir, Yohanes 14, ayat yang ke-8. Bagus sekali. Biarlah semua kita saat ini, bahasa Belanda juga tunjukkan. Oh iya, betul. Nah, itu yang luar biasa. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara cari terjemahan bahasa Belanda yang lain, kata genoeg. Kita temukan dalam bahasa Inggris kata cukup, itu ada kata complete, kata satisfy, enough, macam-macam lagi kata itu. Dan inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita kapan seorang manusia itu puas, kenyang, cukup, komplit, lengkap, utuh. Itu hanya kalau Papa itu nyatakan diri pada orang. Sebetulnya inilah kegagalan gereja yang terbesar. Gereja gagal menunjukkan Papa itu kepada dunia. Gereja hanya mampu menunjukkan doktrin. Begitu perang gereja nggak selesai sampai hari ini. Ayo kita tunjukkan Papa itu kepada dunia. Karena memang itu yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Jadi kekristenan kita akan berarti kalau kita kenal sebagai Papa. Tuhan kita kenali nanti. Otomatis kita akan tahu. Tuhan memberkati saudara semuanya.